Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Indra Kristanto, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi di mingguan 5, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berikut beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan dari awal tes modul, yaitu pada Jumat 15 Maret hingga aksi nyata. Kegiatan paket modul 1 sudah selesai pada minggu ini. Materi baru di paket 2, tepatnya modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama, yaitu melalui LMS dengan alur belajar merdeka. Kemudian untuk model refleksi kali ini saya menggunakan model 4C, yaitu yang pernah dikembangkan oleh Richard dan Morrison pada tahun 2011, yaitu antara lain tentang connection, apa keterkaitan materi yang dapat dengan peran saya sebagai CGP, challenge, yaitu adakah ide atau materi pendapat dari narasumber yang berbeda dari yang saya jalankan selama ini. Selanjutnya konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang saya pelajari untuk terus dibawa sebagai calon guru penggerak bahkan nanti pada saat sebagai guru penggerak. Yaitu change, apa perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah connection atau keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan seluruh guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya saya mempelajari modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penguasaan yaitu merdeka. Yang tersedia di LMS sebagai yang diungkapkan oleh Collinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pembimbing belajar yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran berpusat pada murid. Selain itu, praktik guru penggerak biasanya atau bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Selanjutnya adalah challenge. Ada beberapa hal positif yang lahir dari peranannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama, saling menghargai atau warga sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun kelas. Jadi saling menghargai antara warga sekolah, yaitu baik murid, guru, maupun tenaga pendidik. Jadi menggunakan hal tersebut untuk menghargai satu sama lain. Murid merasa aman dan nyaman untuk belajar. Tumbuh peningkatan kualitas belajar, guru mengajar untuk keberhasilan dan kesuksesan murid sesuai dengan kebutuhannya. Ada keadilan dalam bentuk nyata terhadap kebutuhan murid, dan guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang berdampak pada perkembangan kualitas belajar. Kemudian konsep-konsep penting dalam peran pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain. Yang pertama, berpusat pada murid, artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategi dengan berdasarkan pada upaya memahami murid secara utuh. Berpusat pada kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi pembelajaran konten, proses, produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar tiap murid. Kemudian penilaian berjenjang atau tier assessment, artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian yang terakhir adalah change atau perubahan yang ingin saya lakukan. Tak kenal maka tak sayang, itu adalah peribahasa yang saya tekankan. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid. Jika ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, maka hal ini yang menjadi tolak ukur
saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya agar mereka merasa aman dan nyaman belajar. Dengan itu semua akan terwujud peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan pada kegiatan modul 2.1. Yaitu yang pertama terkait dengan ruang kolaborasi, kemudian ada lokakarya, dan terakhir ada elaborasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.